Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian kita dengan berdoa mohon ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Izinkan saya membuka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Surat An-Naml ayat 20 sampai kemudian 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Sadaqallahul Azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini harusnya saya bawa kitab, ya kajian seperti biasanya, kitab yang biasa saya bawa, tapi karena tadi baru balik dari Subang, belum sempat saya buka, jadi kita ngaji ayat. Ya, ngaji ayat. Hari ini saya ambil dari surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang saya bacakan tadi berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang singkat cerita di ayat 20 itu Allah mengisahkan terkait dengan Nabi Sulaiman yang mencari salah satu anggotanya yang tidak hadir, yaitu burung hudhud. Burung hudhud tidak hadir. Wa tafaqqada at-tayr faqala ma liya la aral huda am kana minal ghaibin. Kemana saya tidak lihat burung hudhud? Kok dia nggak hadir kemana? Di waktu ada pertemuan, mengapa tidak hadir? La u'adzibannahu 'adzaban syadidan law au la adzbahanna au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Awas saja, kalau sampai dia datang akan saya hukum kalau tidak punya alasan. Ya, kalau tidak punya alasan yang kuat. Famakatha ghairu ba'id. Tidak lama setelah itu burung hudhud itu datang, lalu berkata, ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Baik, ini tentang berita. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Sulaiman, itu orangnya teliti dengan berita. Makanya burung hudhud datang, kalau sampai beritanya nggak benar maka akan dihukum. Mengapa saya hari ini membahas tentang berita, tentang burung hudhud? Karena hari ini penting Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita ada di zaman teknologi majunya luar biasa. Bapak-bapak semuanya tahu AI atau tidak? Tahu yang tahu, ya. Tahu yang tahu. Kalau yang belum ya belum. Baik. Jenengan tahu AI, Pak? Tahu kan? Sekarang itu jenengan tahu AI? Nggak tahu. Jenengan? Nggak tahu. Jenengan? Tahu. Nah, siapa lagi? Jenengan tahu AI, Pak? Tahu kan? Hari ini di sini ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Yang belum tahu hari ini saya beritahu, yang sudah tahu hari ini kita kajian dalam rangka kita membahas sedikit terkait dengan teknologi yang hari ini berkembang pesat. Apa hubungannya dengan masalah berita? Yaitu di surat An-Naml yang kita baca, ternyata berita itu memang Masya Allah luar biasa pengaruhnya. Apalagi AI hari ini, Pak, mohon maaf, AI itu bukan sembarang teknologi. Hari ini AI ditemukan, tentunya itu semuanya dengan izin dari Allah. Itu bukan serta-merta ada orang kemudian saking cerdasnya nyiptakan alat, bukan begitu. Kalau kita sebagai orang muslim, bahwa semua pengetahuan itu semuanya dari Allah. Kullun min indillah. Semua perkara dari Allah. Maka jangan gampang heran kalau ada orang nyiptakan teknologi macam-macam, jangan heran. Itu semua kecerdasannya Allah yang berikan. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim.
Di setiap ada orang pinter, di atasnya ada orang pinter, di atasnya ada orang pinter, dan di atas semua itu adalah Allah Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. AI itu satu teknologi yang hari ini bisa dikatakan sangat bermanfaat, tapi juga bisa kita katakan sangat berbahaya. Kalau dulu, Pak, kita kalau nyari informasi itu kadang masih ngetiknya lama. Tapi hari ini dengan teknologi AI itu hasilnya keluar hitungan detik. Contoh, hari ini kok saya pengen membahas sesuatu. Oh, hari ini ada isu ekonomi. Apa sekarang isu ekonominya? Isu ekonominya sekarang masalah Indonesia duitnya hilang karena gara-gara judi online. Saya tulis di AI, buatkan saya materi dengan judul ini. Diketik, hitungan detik muncul semua. Bapak-bapak mau jualan, kalau dulu mau bikin produk, jualan mau iklan, itu dulu kalau bikin poster lama, ngedit ini, ngedit itu. Hari ini cukup difoto dagangannya, cepret, lalu kemudian bikinkan poster saya dengan nama ini, temanya ini, dengan warna begini-begini. Hitungan detik muncul jadi poster. Begitu juga saya di pekan lalu, itu Masya Allah, mobil saya diuji oleh Allah. Apa itu? AC-nya rusak. AC-nya rusak. Saya sudah ke beberapa bengkel, habisnya sudah lumayan. Di sono diganti ininya, ganti bengkel diganti ininya, diganti ini, macam-macam. Sampai tukang AC-nya bilang, Pak, saya malu Pak, bertahun-tahun saya nanganin AC, baru kali ini gak kelar-kelar. Makanya ketika balik lagi, Pak, yang ini gratis, karena saya malu sebagai tukang AC mobil gak kelar-kelar katanya. Akhirnya kok saya ini, wah ini kok nggak kelar. Yang terakhir tukang AC-nya bilang begini, Pak, pokoknya kalau nggak kelar lagi, ini saya ganti kondensornya. Berapa habisnya? Ya hampir 2 juta, soalnya yang ori. Padahal baru 2 minggu sebelumnya saya ganti yang baru juga, tapi KW. Akhirnya saya buka HP, buka AI. Klik masalah begini, saya klik. Qadarullah ketemu masalahnya. Ternyata tukang AC semuanya itu nggak tahu masalahnya, karena ternyata masalahnya itu ada di pengisian akinya. Apa itu namanya itu? Bukan pengisian aki, dinamo. Dinamonya itu yang bermasalah. Akhirnya tukang AC-nya, Pak, terima kasih banyak Pak, ini ilmu mahal ini Pak, katanya. Saya yang terima kasih sama Bapak, ini ilmu mahal, karena selama ini kita nggak nyangka kalau dinamo itu bisa ngaruh ke AC sampai segitunya. Nah, ilmu. Ya itu masalah AI. Kenapa ngomongin masalah dinamo jadinya? Tapi yang lebih penting daripada itu, hari ini kita dilanda oleh fitnah besar gara-gara teknologi. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi begini, kafa bil mar'i kadziban an yaqula bi kulli ma sami'. Cukup dikatakan seseorang itu pendusta kalau dia selalu menyampaikan apa saja yang dia dengar. Cukup seseorang dikatakan pendusta kalau dia selalu nyebar apapun yang dia ketahui. Gara-gara AI, Pak, negeri kita geger beberapa waktu yang lalu. Apa itu? Pernyataan Menteri Keuangan sebelum Pak Purbaya, siapa namanya? Bu Sri Mulyani. Gambarnya meyakinkan.
Sebagai seorang menteri, meyakinkan, mimik bibirnya cocok, wajahnya juga cocok, semua cocok. Kecocokannya itu, keasliannya kalau orang biasa mandangnya 100% asli. Apa itu? Ungkapan bahwa guru itu beban. Semuanya nge-share. Anak sekolah nge-share berita itu, semua nge-share berita itu. Alhamdulillahnya saya nggak tertarik untuk nge-share. Alhamdulillah, saya nggak nge-share sedikit pun. Jadi ketika sudah rame, bahkan sampai terjadi demo, guru-guru demo, semuanya demo, murid-murid demo, mahasiswa demo, menjadi isu viral nasional. Tahu-tahu ternyata itu kerjaannya AI. Pekerjaannya teknologi. Siapa yang buat? Ya orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang ingin menyebar fitnah. Coba lihat efeknya. Orang se-Indonesia tahu-tahu marah. Itu Rasulullah juga marah kalau ada umatnya gak tabayun. Kalau sudah nge-share macam-macam, caranya bagaimana? Ya tobat, dihapus itu postingan. Tapi ternyata sampai saat ini kan nggak terhapus. Di Facebook masih ada, di mana-mana masih ada. Tuh, kejahatan orang-orang yang menggunakan teknologi yang namanya AI itu. Maka masalah berita ini menjadi penting untuk kita hari ini berhati-hati. Mengapa? Kadang saya juga melihat beberapa postingan bapak-bapak di grup yang ada, baik itu grup, misalkan kalau saya masuk grup sajadah subuh, grup sajadah subuh, ada grup apa, kadang juga ada saja yang nge-share berita hoax, kadang nge-share berita nggak benar, yang isinya itu fitnah. Nah maka kita hati-hati, karena itu ternyata nggak ringan di sisi Allah. Apalagi hari ini, sebagaimana saya sampaikan, yang namanya teknologi luar biasa. Ada seorang mufti Arab Saudi, itu juga gara-gara AI, lalu kemudian menyampaikan tentang fatwa, yang ternyata itu semuanya kerjaannya teknologi. Bayangkan bapak-bapak, hari ini kita ini umat ini sudah terombang-ambing. Hari ini ulama-ulama yang ada hari ini sudah kacau dengan masing-masing urusannya. Antar organisasi hari ini bertikai. Antar organisasi banyak yang gak rukun. Semuanya menebarkan pemahamannya. Sudah begitu fitnah teknologi, ada tokoh-tokoh agama yang ternyata wajahnya digunakan, tapi ternyata isinya bukan dia. Kira-kira bahaya atau tidak? Kalau ada ulama digunakan wajahnya, ternyata mulutnya yang ngomong bukan dia, bahaya atau tidak? Bahaya. Apalagi kalau digunakan untuk sesuatu yang lebih parah dari itu. Contoh, ada tokoh kemudian wajahnya dipakai untuk misalnya kasus asusila misalkan, dengan kecanggihan teknologi hari ini. Bagaimana? Maka hari ini penting untuk kita minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, jadi orang cerdas. Jangan gampang-gampang nge-share berita, itu bahaya. Cukup dikatakan seseorang itu pendusta kalau nge-share apapun yang dia dengar, apa yang dia ketahui. Ini hari ini bahaya banget, Masya Allah, teknologi. Bapak-bapak kalau belum tahu AI, nanti bisa di-download itu. Bisa di-download. Lalu coba tanya apa saja. Apa saja bisa ditanya. Dan itu hanya dalam hitungan detik. Ya, hitungan detik. Beneran detik, Pak. Ya. Contoh. Tapi saya menemukan kelemahannya. Karena mohon maaf, hari ini AI itu menjadikan mahasiswa malas, Pak. Coba bayangkan ya,
Mahasiswa itu kalau mau bikin skripsi, kalau dulu kan mikir banget. Mikir, ini gimana bikin skripsi kok sulit. Hari ini dengan AI, kita ngetik, tolong tuliskan saya skripsi dari bab 1 pendahuluan sampai akhir dengan judul bahayanya AI dan manfaatnya. Diklik, hitungan detik langsung jadi satu skripsi puluhan halaman itu. Coba bayangkan Pak, gimana orang kemudian gak males. Tapi saya itu berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan saya kelemahannya teknologi ini. Beneran, saya minta sama Allah tunjukkan saya kelemahan teknologi ini. Akhirnya saya ngetik, sebutkan surat Yasin ayat sekian. Ternyata dia salah. Dia salah. Akhirnya saya bilang, alhamdulillah, akhirnya saya mendapati bahwa AI ini salah. Artinya secerdik-cerdiknya teknologi, hati-hati, wabil khusus ketika nyangkut masalah agama. Karena ketemu loh Pak, kita nyari tema agama itu ketemu semuanya. Ketemu, kadang benar, kadang salah. Kalau benar alhamdulillah, tapi kalau salah ini loh, berani debat ustadznya, modalnya AI. Ustadz, sampean ngomong begini, padahal kan nggak begitu Ustadz. Menurut imam ini begini. Ustadznya baca kitab, belajar di pondok tahunan, dikalahkan dengan buka AI yang hanya berapa detik. Ini beneran bahaya. Yang kuliah pertentangan sampai S1 sampai 4 tahun di debat, yang debat modalnya AI. Ini menjadi luar biasa bahayanya. Ya. Jenengan kalau mau masak, tolong buatkan saya resep membuat rendang original Padang. Klik stepnya dari awal sampai akhir, ketemu langsung, hitungannya detik. Ya, hitungannya detik. Maka ini teknologi tolong disikapi betul-betul. Disikapi betul-betul. Kalau yang belum tahu teknologi AI, tolong berhati-hati kalau mau nge-share berita. Berita itu sekalipun benar, belum tentu layak disebarkan. Apalagi salah. Ya, kalau benar belum tentu layak disebar, apalagi salah. Maka ingat-ingat hadis Nabi, coba dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yaqula bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Jadi kalau kita itu asal nge-share, itu kata Nabi pendusta itu orang. Padahal boleh jadi yang di-share itu benar, tapi dicap pendusta. Mengapa? Karena jadi orang kok nggak teliti, apa aja kok disebar. Makanya kalau kita melihat dari kisahnya Nabi Sulaiman, itu dia memastikan dulu burung hudhud kalau sampai datang nggak membawa keterangan atau membawa keterangan nggak benar, saya sembelih dia. Teliti. Makanya ketika burung hudhud datang, itu nggak langsung dihukum. Nah ini coba, burung hudhud datang, kan Nabi Sulaiman bilang, pokoknya burung hudhud akan saya hukum kalau sampai nggak bawa keterangan benar. Konsekuensinya apa? Burung hudhud datang ternyata nggak langsung dihukum. Beda dengan kita kadang, ada anak pulangnya telat, belum sampai nyebutkan alasannya udah dimarahin duluan. Pernah ada yang begitu kira-kira Pak? Anaknya nggak pulang-pulang, belum juga anaknya ngomong udah dimarahin duluan. Kamu dari mana? Begini. Padahal alasannya benar.
Nabi Sulaiman nggak begitu. Burung hudud tidak dihukum kecuali setelah menyampaikan sesuatu. Nabi Sulaiman dengerin dulu. Ada apa? Oh, saya begini wahai Nabiullah. Saya ini dari negeri Sabah. Itu jenengan nggak tahu pokoknya daerah sono. Dari negeri Sabah di sono ada berita begini. Oh, beneran? Ya kalau beneran ini saya kirim surat, kirim lagi ke sono. Nah, begitu. Jadi tolong para hadirin semuanya berhati-hati, hari ini ada teknologi yang canggih luar biasa yang itu seperti pisau bermata dua. Ya manfaat ya bahaya. Itu namanya AI. Jadi kalau ada berita apapun kita terus cross check. Karena hari ini berita itu sudah nggak bisa orang itu memfilter betul-betul, nggak bisa, sulit. Ya. Saya berikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, tangan kanan, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah. Baginda Nabi bersabda, akan datang kepada kalian zaman yang penuh tipuan. Yusaddaqu fihal kadzib, pendusta dikatakan sebagai orang yang jujur. Wa yusaddaqu fihal kadzib. Ya. Orang yang pendusta dikatakan jujur, orang yang jujur dikatakan pendusta. Kebalik zamannya. Yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat diberi amanah. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang terpercaya dikhianati. Orang yang terpercaya dikatakan sebagai pengkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, pada hari itu ruwaibidah pada muncul semuanya. Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Ruwaibidah itu orang bodoh yang dia ngomong masalah perkara umat. Coba, kira-kira zaman itu hari ini terjadi atau enggak, Pak? Terjadi. Akan datang suatu masa penuh tipuan. Orang yang jujur dikhianati, dikatakan pendusta. Orang jujur itu enggak laku, Pak. Ya. Calon pemimpin jujur miskin dengan calon pemimpin nggak jujur tapi duitnya banyak, kira-kira menang mana, Pak? Kemungkinan menang yang besar yang mana? Karena orang jujur ya bisa saja menang sekalipun nggak punya duit. Tapi kalau zaman sekarang kira-kira yang kuat itu menang yang mana kira-kira? Duit banyak. Kalau ada orang rebutan tanah, yang miskin punya sertifikat asli, sudah tinggal di tanah itu dari tahun 80, punya surat asli. Tahu-tahu 2025 ada yang ngaku punya sertifikat, padahal nggak pernah pajak dia. Yang pajak ya yang miskin nggak punya duit tadi. Pajak dari tahun 80. Tahu-tahu 2025 ada yang ngaku punya tanah itu dan duitnya seabrek. Tiba-tiba di pengadilan. Kira-kira menang yang mana, Pak? Menang yang banyak duit. Kayak begitu terjadi, Pak. Di mana? Ya di Indonesia ini. Nah, kayaknya lagunya itu sudah ada. Itulah Indonesia, gitu lagunya. Dan itu ternyata terjadi. Kamu duduk sini, duduk yang bagus. Itu terjadi. Ya, apalagi sekarang, masya Allah, luar biasa fitnahnya itu.
Jadi kita harus berhati-hati betul karena zamannya sudah muncul. Itu semuanya peringatan dari Nabi jauh-jauh hari. Ya. Jadi orang jujur dikatakan pendusta, orang pendusta dikatakan jujur. Makanya orang tukang bohong itu dikatakan, "Wow, ini calon pemimpin hebat ini. Ini calon pemimpin hebat ini. Kita harus dukung, kita harus pilih." Akhirnya jadi beneran. Padahal dari awal ya udah diketahui bohongnya. Ada juga di negeri kita Pak begitu. Ya ada. Ya udah gak usah nyebut nama, jadi geger nanti. Gak usah nyebut nama nanti geger nanti. Ya. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat diberi amanah. Itu bahasanya jelas. Pengkhianat diberi amanah. Contohnya orang berkhianat itu ya daftar pekerjaan, ternyata antara yang daftar murni dengan yang ngasih sogokan menang mana kira-kira? Lu ada loh begitu masuk sesuatu, begitu jual tanah kita ada. Ternyata yang murni cuma bawa persyaratan betul-betul ya kalah sama yang punya duit. Itu namanya yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat dikasih amanah. Saya itu diceritani santri. Santri saya itu sekarang kerja di perusahaan besar di daerah Gatot Subroto. Dia bilang ke saya begini, "Ustaz, jadi sekarang itu gimana Ustaz? Di kantor saya itu parah-parah ini. Ini sekarang saya mau promosi jabatan. Ini bentar lagi ini. Tapi dari awal saya sudah dimintain sekian juta yang sangat banyak. Saya nggak mau itu, sebenarnya mau normal. Tapi masalahnya kalau kita normal kalah. Dan terus apa bedanya dia dengan yang lain kalau gitu? Tapi itu memang dari atasan begitu. Itu dari atasan maksud masalahnya. Orang kayak saya ini juga diberitahu kalau kamu mau bayar sekian. Dia juga bilang ke satunya kalau kamu mau bayar sekian. Orang yang ngomong sama. Gimana kira-kira? Kalaupun nanti ngasih beneran dan kalah, duitnya bisa diambil lagi nggak? Kalaupun mau diambil lagi kan malu. Tapi begitulah yu'tamanu fihal kha'in. Dan sekarang yang begitu itu dari mulai tingkat rendah sampai tinggi ada semuanya, ada semuanya. Wa yukhawwanu fihal amin. Orang jujur disingkirkan, dikhianati orang yang jujur-jujur itu. Makanya orang jujur itu tahu-tahu tersingkir aja. Pak Ustadz, saya dimutasi Pak Ustadz. Kenapa? Ya gara-gara saya nyorotin kasus kemarin begini, saya dimutasin jauh sekarang. Padahal yang disorotin bener. Saya itu cuma pengen perusahaan tempat saya kerja itu beres Pak. Saya cuma pengen benerin aja. Ternyata saya dimutasi. Lah padahal di depan mata dia ada sesuatu yang salah di perusahaan. Dia pengen benerin. Ternyata dimutasi. Ada nggak begitu Pak? Loh ada, cerita ke saya kok. Ini saya ceritakan sesuatu yang nyata. Di waktu yang sudah seperti itu, wayantiku fihar ruwaibidah. Kalau sudah begitu, ruwaibidah bermunculan. Apa itu? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah. Orang-orang bodoh tapi ngomongnya tinggi, semua dikomentari. Perkara-perkara penting ternyata yang ngomong itu orang-orang nggak berpengalaman. Perkara-perkara penting ternyata yang komentar-komentar orang nggak punya kapasitas. Makanya di debat-debat yang ada di TV-TV itu kadang orang bukan jalurnya ngomong, makanya seenaknya. Tapi kadang begitu tuh ya memang dipilih supaya rame.
Kalau nggak begitu nggak rame. Ya, jadi duit lagi. Jadi duit lagi. Nah itu. Maka dari mulai berita yang sekarang sudah sedemikian rupa, kita hati-hati. Jangan sampai perkara-perkara kelihatannya kecil tapi menjadi kita itu nyangkut nanti di akhirat itu loh. Nge-share sesuatu nggak benar, nge-share sesuatu bohong, tahu-tahu itulah yang nyangkut nanti menyebabkan kita itu tersangkut gara-gara dosa yang model seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini juga akan saya sampaikan satu hadis penting, ya, hadis penting. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, Imam Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, sekalipun beberapa ulama menjelaskan bahwa hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi derajat hadis dhaif jika itu berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat dan secara makna tidak salah, maka boleh diambil. Ya. Ini pendapat ulama. Bagaimana hadisnya? Rasulullah bersabda, "Yushiku an ya'tiya 'alan nasi zaman." Hampir-hampir saja sebentar lagi akan datang suatu zaman. Berarti prediksi dari Nabi. Dan prediksi Nabi munculnya dari wahyu. La yabqa minal islami illa ismuh. Islam hanya tinggal nama. Islam hanya tinggal nama. Orang Islamnya banyak, tapi hanya KTP-nya yang Islam. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Al-Quran tinggal tulisannya. Mushafnya ada, Qur'annya ada, tapi tinggal tulisannya. Sekarang saya tanya, di Masjid Al-Ijabah ini mushafnya banyak, itu di belakang itu banyak. Itu kira-kira tiap hari dibaca atau sudah di situ lama nggak dibaca, Pak? Quran yang di belakang itu tiap hari dibaca. Alhamdulillah, senang dengarnya. Ya. Jujur nih, jujur. Baca apa enggak nih? La yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Quran itu hanya tulisan. Yang biasa umroh di Madinah itu ada wakaf Quran. Setiap hari Quran diganti karena orang wakaf luar biasa banyak. Di tiang-tiang Masjid Nabawi itu Quran, semuanya Quran, dan itu diganti terus. Mengapa? Karena orang wakaf dari seluruh dunia. Quran yang dari Masjid Nabawi itu pada akhirnya kemana? Disebar ke seluruh penjuru dunia melalui atase Arab Saudi. Saya pernah mengajukan Quran itu untuk saya bawa ke Banyuwangi. Ngambil berapa ratus mushaf gitu dari atase Arab Saudi di dekat Masjid Sunda Kelapa. Karena saya memandang, wah di Banyuwangi ini Qurannya biasanya jadul-jadul. Udah saya ganti saja Qurannya, nggak apa-apa, saya ngambil dari atase. Saya bawa ke Banyuwangi. Sampai sono nggak kebaca. Di masjid sampai berdebu sampai hari ini. Sedih saya ini. Saya itu udah
berjuang benar-benar, bawa mushaf dari atas itu pakai motor, berat. Saya bawa ke Depok itu bawa motor, ini gimana kalau jatuh, gil-gil. Memang banyak loh, itu berkilo-kilo bawa motor Vario itu, gini-gini saya. Udah tak bawa, ternyata nggak kebaca. Dan begitulah nasib-nasib mushaf di banyak masjid di negeri kita. Mushafnya itu kalau boleh nangis itu nangis, Pak. Yo ngalah, ternyata cuma jadi pajangan toh aku ini. Itu kalau bisa ngomong loh, Pak. Ya Allah, aku ini di masjid cuma pajangan, tak kira dibaca aku ini. Mungkin ada yang sudah 2 tahun nggak kesentuh sama sekali. Ada Quran yang sudah 5 tahun nggak pernah disentuh sama sekali. Ternyata cuma pajangan. Itu kalau Quran bisa ngomong itu Qurannya udah nangis itu. Tapi ya begitulah. Tapi itu masuk dalam sabda Nabi. La yabqa ilal Qur'an minal Qur'ani illa rasmu. Akan ada masa Quran tinggal tulisannya. Lah kalau ternyata itu terjadi berarti sudah tiba masanya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena sudah adzan, saya lanjutkan terjemahnya saja. Masajiduhum amiratun wahya kharabun minal huda. Masjid-masjid makmur, bangunannya megah, wahya kharabun minal huda, tapi masjid itu kosong dari petunjuk. Masjidnya bagus tapi kosong dari petunjuk. Apalagi muncul sekarang masjid-masjid rekreasi. Tahu masjid rekreasi, Pak? Siapa yang pernah ke mana? Bandung itu masjid apa itu? Al-Jabar contohnya. Saya sebutkan satu contoh Al-Jabar. Bangunannya megah. Kalau sudah qomat, ada nggak yang masih ngambil foto aja nggak ikut sholat? Banyak. Ya begitu kenyataannya. Masjid Atin dulu sebagai pionernya masjid, sebagai jujukan orang kalau ke Jakarta. Sekarang masjidnya kayak apa? Sepi. Siapa yang ngunjungin sekarang? Kebetulan saya ngisi di Atin juga. Sepi, ya Allah. Kalau duhur itu kasihan kita. Lah begitu itu yang di depan-depan yang dagang-dagang kopi dan lain sebagainya. Sebelum ke situ ya tetap begitu. Keluar masjidnya begitu ya, nggak sholat maksudnya. Ya paling itu sholatnya kalau saya udah pulang. Ya, saya juga nggak mau suudzon. Tapi itu hadis Nabi. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya makmur secara bangunan, makmur secara semua, tapi kosong dari petunjuk. Kalau di kota itu masih alhamdulillah kajian makmur. Di kampung adzan itu kadang maghrib sama isya doang. Selain itu nggak adzan. Di Malang Selatan ada masjid bagus kosong. Untungnya ada jamaah tabligh yang kesono. Dulu saya kebetulan kadang silaturahim di markas jamaah tabligh daerah Sukun. Ada masjid di Malang Selatan itu sampai Jumatan saja nggak ada, padahal masjidnya ada. Akhirnya apa yang dilakukan? Jamaah tabligh kesono, berdiri di pinggir jalan, ada orang-orang lewat dicegatin. Pak, tunggu Pak, sebentar Pak, Assalamualaikum. Sampai Muslim nggak? Muslim Pak, ayo sholat Jumat dulu. Cegat lagi, Pak, bentar Pak, mau kemana? Mau pulang. Islam nggak? Islam, sholat dulu. Nyegat lagi pinggir jalan, sampai Muslim nggak? Muslim, ayo sholat dulu. Dan sekarang masjidnya makmur, alhamdulillah. Coba. Jadi masjid itu kosong dari petunjuk, sakralnya masjid hilang. Baik, saya lanjutkan. Ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Pada hari itu ulama-ulama yang muncul adalah seburuk-buruk makhluk di bawah kolong langit. Muncul ulama-ulama yang gak jelas, yang gak benar. Ada fatwa dari orang Mesir, yang fatwa juga pakai baju ulama. Apa itu? Menyusui orang dewasa itu boleh dan akan menjadi saudara sesusuan. Jadi kalau ada bos punya sekretaris cantik, kan nggak boleh satu kantor.
Bagaimana caranya? Nah, saya nggak ngomong loh ya, bapak-bapak yang ngomong. Akhirnya jadi saudara. Lalu itu muncul dari Mesir. Tempat yang di sana banyak mufti, ada Al-Azhar, tapi muncul fatwa sefatal itu. Gimana kalau orang semuanya praktek? Untungnya kok yang nggak dipraktekkan. Itu kan terkenal beberapa waktu yang lalu. Fatwa-fatwa nyeleneh itu. Jadi ulamanya ulama buruk. Ada pengikutnya banyak. Makoli inna rahmatan. Ada pengikutnya. Ya, udah saya nggak ikut-ikut itu ya. Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dari merekalah muncul fitnah. Ternyata oleh Nabi dikatakan munculnya fitnah dari ulama-ulama yang buruk. Mengapa? Orang kalau pakaiannya sudah pakaian ulama itu dipercaya orang, Pak. Itulah mengapa air dicelup pakai tangan doang aja laris. Celup duit semuanya. Lah padahal Masya Allah, ponari aja batu diginikan laris. Yang subur diginikan laris. Muncul orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Jadi itu juga jadi pengingat bagi kita, tolong semuanya berhati-hati. Semuanya berhati-hati. Zamannya sudah sedemikian rupa. Yang ada tolong semuanya minta hidayah kepada Allah supaya dilindungi dari semua mara bahaya dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah adzan, kita akhiri, mohon maaf agak terlambat sedikit ya, sehingga adanya sampai mau komat ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.